Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga siswa-siswi kelas 4A, B, ataupun C dalam keadaan sehat. Semoga diberikan kemudahan dalam belajar. Kali ini kita akan masuk pada pembelajaran IPA di kelas 4, tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Sebelumnya, Bapak mengingatkan terlebih dahulu untuk berdoa supaya kita bisa belajar dengan lancar. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini yaitu diharapkan siswa mampu mengenal contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Gaya. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kalian pernah melakukan suatu dorongan terhadap meja yang bergeser. Seperti tampak pada gambar di sini, ada salah satu siswa yang menggeser meja. Nah, meja tersebut bisa berpindah tempat dari titik satu ke titik yang lain. Nah, itu disebut gaya. Lalu ada juga kalian bersekolah memakai atau membawa tas dari rumah ke sekolah. Nah, itu juga termasuk gaya karena memindahkan tas dari rumah ke sekolah. Ataupun kalian pernah melakukan terhadap kertas, disobek-sobek ataupun kertas tersebut dirubah, diremas-remas menjadi bulatan, maka itu akan berubah bentuk. Maka itu juga disebut terhadap gaya. Kita lanjutkan pengertian dari berbagai gaya yang akan kita bahas di hari ini, yaitu gaya dorong. Nah, gaya dorong adalah gaya yang muncul dari gerakan mendorong suatu benda. Yang selanjutnya itu gaya tarik, adalah gaya yang dihasilkan dari gerakan tarik-menarik suatu benda. Nah, gaya dorong dan gaya tarik ini berpusat atau berfokus pada bendanya yang berpindah, bukan orangnya, tapi bendanya yang berpindah. Sedangkan gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari gerakan menarik atau mendorong yang muncul dari kerja otot. Nah, ini lebih dititikkan kepada makhluk hidupnya. Contohnya seperti tadi, siswa mendorong meja untuk berpindah tempat, itu pasti menggunakan tenaga. Nah, tenaga tersebut adalah kerja otot, sehingga menghasilkan tenaga tersebut keluar dan bisa mendorong meja tersebut. Ataupun sapi yang menarik pedati, nah tapi bukan pedatinya, tapi bertitik pada sapi tersebut. Kenapa sapi tersebut bisa menarik? Karena sapi tersebut mengeluarkan tenaganya, sehingga ini terjadilah gaya otot. Kita lanjutkan ke gaya gravitasi, adalah gaya tarik-menarik partikel yang ada di alam semesta. Kalau di bumi yaitu pusat bumi, sehingga apabila kita melebarkan suatu benda ke atas, maka benda tersebut akan jatuh ke bumi. Apapun benda tersebut, jika dilemparkan maka akan tetap jatuh ke bumi karena ada tarikan dari bumi tersebut. Kita lanjutkan ke gaya listrik atau listrik statis, adalah gaya yang muncul dari adanya muatan listrik yang menggerakkan benda tersebut. Nah, itu ada muatan listriknya, baik itu dari listrik biasa ataupun listrik statis ya. Kita lanjutkan. Contoh kegiatan yang dihasilkan dari gaya adalah sebagai berikut. Ada gambar, beberapa gambar bisa dilihat ya. Nah, ada gambarnya. Nah, yang ini yang orang sedang atau beberapa orang sedang menarik tambang ya. Dan ada lagi salah satu orang yang sedang memberikan suatu buku kepada temannya. Nah, ini termasuk adalah gaya otot. Kenapa gaya otot? Karena tarik menarik tambang tersebut membutuhkan tenaga yang besar.
Sama juga dengan menyampaikan atau memberikan buku kepada teman, itu memerlukan tenaga, maka dinamakan atau termasuk pada gaya otot, karena tidak mungkin memberikan buku dari tangannya ke temannya tidak pakai tenaga. Oke, kita lanjutkan. Buah yang jatuh ke bawah, nah itu adanya gaya gravitasi. Sedangkan yang di atas itu yang bohlam lampu sama penggaris yang digosok-gosokkan kepada potongan kertas sehingga potongan kertas tersebut bisa menempel. Nah, itu termasuk gaya listrik. Sedangkan yang kuda menarik bendi atau di daerah kita itu disebut delman. Nah, itu termasuk gaya dorong atau tarik karena bendanya bisa berubah tempat, atau mobil yang didorong mobil dari titik satu ke titik lain bisa berpindah karena ada dorongan. Nah, ini juga bisa termasuk gaya otot kalau kita ke titiknya kepada kuda, dan ini kepada manusianya ya. Oke, kita lanjutkan. Beberapa pemanfaatan gaya otot. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada salah satu contohnya adalah dalam memindahkan benda. Nah, seperti yang pertama gambar ini. Nah, ini adalah sapi menarik pedati. Nah, ini sapi tentunya mengeluarkan tenaga sehingga bisa menarik gerobak ini pedati ya. Kuda juga sama. Kuda sama karena ini menarik karena butuh tenaga yang besar. Kerbau juga sama. Ini adalah beberapa contoh yang sering bisa kita jumpai di daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan transportasinya binatang atau hewan ya. Nah, itu memerlukan gaya otot. Nah, ada salah satu latihan ya untuk kalian supaya kalian bisa paham dalam hal gaya, beberapa gaya. Nah, ini ayo kita mencoba. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, tadi sudah dijelaskan. Gaya adalah, nah, silakan kalian coba dijawab. Dan yang kedua, silakan pilih gambar yang cocok dengan keterangan gaya tersebut. Nah, di sini ada 4 gambar. Misalnya di sini gambar 1. Ini gambar 1 adalah siswa sedang mendorong meja. Nah, berarti fokusnya adalah pada meja tersebut berpindah tempat. Nah, berarti kita tarik di sini dari angka 1 ini, kita tarik kemana? Nah, silakan kalian pilih mau ke sini, ataukah ini termasuk gaya magnet kah, atau gaya listrik, gaya otot, gaya gravitasi, atau gaya dorong. Silakan dicocokkan yang nomor 1 itu yang benarnya ke gaya mana. Dan yang kedua sama, ini buah jatuh dari pohon. Nah, ini termasuk gaya apa? Ya, langsung tarik aja garisnya. Tinggal tarik garis, lalu disimpan di gaya yang mana yang pas untuk menamakan bahwa buah jatuh dari pohon. Yang ketiga juga sama, temannya memberikan buku kepada temannya lagi. Nah, ini termasuk gaya apa? Dan yang keempat, ada colokan listrik. Tentunya ini pasti kalian semua udah tahu ini termasuk gaya apa. Nah, silakan kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa ya, bisa mengerjakan soal yang seperti ini. Pasti mudah sekali. Oke, dari awal sampai akhir pembelajaran, Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita terima, apa yang kita lakukan pada pembelajaran di hari ini dapat kebarokahan, dapat ilmu yang bermanfaat. Dan juga tetap jaga kesehatan dan rajin belajar meskipun pandemi COVID-19 tetap berlangsung sampai saat ini belum juga reda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.